Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Hanifan Nadif. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis secara teknikal dan fundamental dari perusahaan Indofood CBP atau Consumer Brand Product. Saat UTS kemarin saya telah membahas tentang profil dari ICBP ini, tentang bisnis apa yang dijalankan, tentang resiko, dan udah spill tipis lah tentang fundamental dari ICBP ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara detailnya. Pertama dari peer groupnya. Pas kemarin saya jelaskan di UTS, saya menjelaskan peer group dari Indofood CBP secara domestik ya. Nah, di pasar domestik sendiri ICBP telah menguasai dan menjadi yang terbaik untuk semua hal. Di sini saya akan bahas tentang ICBP dan kompetitornya secara global. Jadi perusahaan-perusahaan yang dibandingkan adalah perusahaan-perusahaan global. Posisi ICBP dalam kompetitor peer group. Untuk pendapatannya sendiri, ICBP lebih kecil dari rata-rata grup tertinggal dari perusahaan-perusahaan global. Salah satu contohnya adalah perusahaan Cina, yaitu Magniu Dairy dengan pendapatannya 201 triliun. Sedangkan ICBP sendiri 73,24 triliun, lebih kecil dari rata-rata peer group yang 90-100 triliun. Sedangkan laba bersihnya ICBP ini menghasilkan 9,8 triliun, memiliki margin laba bersih tertinggi ketiga di dunia untuk produk consumer and food beverage ini. Dengan marginnya 12,4%, menandakan efisiensi yang kuat meski pendapatannya kecil, tapi efisiensi yang kuat makanya laba bersihnya tinggi marginnya. Untuk valuasi pasar sendiri, ICBP menempatkan pada papan tengah atas di dunia yang menunjukkan kepercayaan investor pada perusahaan ICBP ini sendiri. Untuk jumlah karyawannya, ICBP lebih besar dari banyak perusahaan di dunia, menunjukkan produktivitas per karyawan yang baik. Nah, kekuatan dan kelemahan dari ICBP ini sendiri, kekuatannya tadi profitabilitasnya tinggi, yaitu ketiga tertinggi di dunia, dan pangsa pasar domestik yang kuat. Sekarang terbaik lah di Indonesia. Kelemahannya skala pendapatan global yang masih kecil, yang relatif kecil. Tapi di sini pendapatan ICBP ini meningkat tiap tahunnya. Dan untuk 10 tahun ke depan mungkin bisa menyaingi pasar global untuk pendapatan ini sendiri. Tapi harus didukung dengan ekspansi yang lebih kuat. Untuk analisis keuangan sendiri, laba bersih pada 2021-2022 turun karena kenaikan bahan baku dan gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina. Namun pada 2023 ada pemulihan yang signifikan berkat stabilisasi harga dan efisiensi operasional. Namun pada 2024 kembali melambat. Nah, selanjutnya total aset. Total asetnya meningkat signifikan pada 2021 karena investasi besar dan akuisisi Pinhill dari ICBP ini sendiri. Turun sedikit pada 2022, lalu kembali tumbuh positif pada 2023 dan 2024, melalui ekspansi global dan penguatan neraca. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis rasio keuangan. Untuk net profit marginnya sendiri jauh lebih tinggi dari rasio industri ya. Ini menunjukkan efisiensi biaya dan kekuatan merek dari ICBP. Siapa yang nggak kenal sama Indomie ya? Makanya NPM-nya tinggi, net profit marginnya. Untuk
aset turnovernya di bawah rata-rata rasio industri. Rasio industri 0,99, kalau ICBP 0,57. Untuk return on asetnya sama dengan industri, jadi imbang dengan rata-rata industri. Untuk return on equity-nya sebanding juga dengan industri. Untuk return on investment-nya sedikit lebih rendah dampak dari ATO yang rendah itu. Nah, ICBP kuat di profitabilitas yang bersih yang tinggi. Ketiga tertinggi di dunia, bro. Untuk analisis valuasinya, untuk PER-nya sendiri lebih rendah. Jadi potensi undervalue ya. 12,27 sedangkan industri 15,72. Untuk price to sales-nya sedikit di atas, investor bersedia membayar lebih untuk pendapatan yang stabil. Price to cash flow-nya hampir sama dengan arus kas yang wajar. Untuk price to free cash flow-nya lebih tinggi dari industri. Sedangkan untuk PBV-nya 2,34 kali dari nilai wajarnya, hampir sama dari industri sendiri. Untuk price to tangible book-nya negatif, menunjukkan goodwill besar akibat akuisisi besar-besaran. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang analisis secara teknikalnya. Untuk analisis teknikalnya, saya memakai 3 analisis, yaitu moving average, Bollinger Band, dan trendline. Untuk moving average-nya sendiri, harga di bawah moving average 20 hari, moving average 50 hari, moving average 100 hari, maupun moving average 200 hari, yang menunjukkan tren bearish di semua horizon. Untuk analisis secara Bollinger Band sendiri, harga dekat dengan lower band, tekanan jual tinggi, namun ada peluang rebound jangka pendek. Untuk tren lainnya, tren masih dominan turun, support kunci di 9.550, rebound mungkin harga mantul dan menembus resisten di 9.675 sampai 9.700. Untuk rekomendasi dan kesimpulan, secara fundamental ya bagus lah pasti, profil defensif, brand yang kuat, pangsa pasar yang besar, profitabilitasnya bagus, valuasinya menarik dengan PE yang rendah, PBV-nya masih 2 kali, dividennya konsisten. Nah, untuk ICBP ini sebenarnya cocok untuk investor jangka panjang, karena Indomie kayak nggak lekang oleh waktu lah. Semua orang makan Indomie tiap hari. Sedangkan secara teknikalnya beda nih, berbanding terbalik. Trennya bearish di semua time frame. Volume perdagangnya juga cenderung turun. Jadi untuk secara teknikalnya jelek nih ICBP. Jadi untuk jangka pendek mending tidak buy. Rekomendasi gabungannya jangka panjang buy on weakness di area support untuk akumulasi, sedangkan dari jangka pendeknya spekulatif buy dengan disiplin dan loss ketat, itu kuncinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Taufik Hanif Nadif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.